mengintegrasikan ilmu-ilmu oleh L. Wilarjoy Siti Murtiningsih, Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, dalam artikelnya yang berjudul Jembatan Ilmu-Ilmu Kompas, tanggal 25 Maret tahun 2022, menganjurkan agar filsafat jangan lagi dianggap sebagai ibu segala ilmu, tetapi jadikan ia teman ilmu-ilmu. Meskipun tidak secara tersurat, eksplisit. Sepertinya ia juga pro kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Intinya, Merdeka Belajar itu berarti ada perangan, proporsi tertentu dari kurikulum setiap program studi yang boleh dipilih sendiri secara bebas oleh mahasiswa, dan boleh diambil sebagai mata kuliah atau kegiatan apa saja di fakultas dan bahkan di kampus manapun, termasuk di luar lingkungan kampus. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu sedap didengar dan mudah dikatakan, tetapi sulit dilaksanakan. Seandainya terlaksana pun, perangan, proporsi, pilihan bebas itu bisa tersebar di disiplin-disiplin yang sangat berbeda sehingga menjadi sangat tipis. Alhasil, tidak memberi apa-apa yang berarti. Selain mungkin apresiasi terhadap bidang-bidang lain di luar bidang prodinya sendiri. Alih-alih mencetak lulusan yang mengetahui segalanya tentang sesuatu dan sesuatu tentang segala-galanya, knows everything about something and something about everything. Salah-salah lulusannya hanya bisa bekerja serabutan apa saja tanpa keahlian apapun, Jack of all trades and master of none. Padahal yang ingin dihasilkan ialah spesialis cum generalis. Kata Siti Murtiningsih, ilmuwan umumnya memandang kerja ilmiah hanya berkaitan dengan nilai epistemik. Pernyataan itu ada benarnya, terutama kalau ditekankan pada kata umumnya. Pada aras, top, dalam karya-karya ilmiah yang berkelas Nobel yang benar sekaligus juga indah, dan demikian pula sebaliknya. Teori kenisbian Einstein adalah karya ilmiah. Sebelum prediksi Albert Einstein dalam teori relativitas umum, yakni bahwa cahaya mengalami pembelokan arah ketika melintas dekat dengan benda langit yang massanya besar. Terbukti dalam ekspedisi Arthur Eddington ke Pulau Principe pada tahun 1919, para ilmuwan sudah percaya bahwa ramalan itu benar. Ramalan itu benar karena teorinya benar. Dan teorinya Einstein itu terlalu indah untuk salah. Matematikawan cum fisikawan Jerman, Hermann Weyl, yang hari ulang tahunnya yang ke-100 dirayakan pada 1985, mengatakan, "Karya-karyaku senantiasa berusaha menyatukan yang benar dan yang indah, dan bila aku harus memilih satu di antara keduanya biasanya aku memilih yang indah." Peitgen dan Richter, The Beauty of Fractals. Springer Verlag, Berlin, 1986. Supaya tidak terkesan jumawa, sebutan ibunya segala ilmu diganti oleh Murtiningsih dengan temannya ilmu-ilmu. Akan tetapi, teman itu tidak satu atau dua saja. Yang diusulkan Murtiningsih ada banyak teman. Setiap cabang ilmu ada filsafat yang menemaninya. Jadi ada filsafat fisika, filsafat biologi, DSB. Alih-alih menjembatani, filsafat baca. Filsafat-filsafat yang banyak jumlah dan ragamnya, justru akan memisah-pisahkan ilmu-ilmu yang sebenarnya serumpun. Saya lebih senang dengan model jadul yang pernah dicoba dengan program Octave.
Pada waktu itu dosen-dosen muda yang hendak naik pangkat menjadi lektor dengan golongan IPA harus mengikuti program Akta V. Intinya harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bahasa Inggris, ragam ilmiah, dan lulus dari mata kuliah filsafat ilmu. Filsafat ilmu itulah yang menjembatani dan mempersatukan berbagai cabang ilmu. Tidak hanya yang serumpun, seperti fisika, kimia, matematika, dan biologi, tetapi juga antara bidang-bidang ilmu yang berbeda, seperti ilmu-ilmu eksakta, dan ilmu-ilmu sosial dan budaya. Sayang, peran filsafat ilmu dalam program Akta V itu memudar dan hilang meskipun sampai waktu tertentu masih ada sisanya, yakni filsafat ilmu yang dijadikan mata kuliah dasar dalam program S3, doktor di bidang apapun. Filsafat teknologi kalau filsafat ilmu mau dihidupkan lagi sebagai pemersatu dan jembatan ilmu-ilmu. Pada hemat saya ia ditemani oleh satu cabang filsafat lain saja, yakni filsafat teknologi. Mengapa? Memang ada yang menganggap teknologi sebagai terapan praktis pragmatis dari ilmu. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah. Ada rangkaian ilmu dasar murni tanda hubung lebih besar dari ilmu terapan tanda hubung lebih besar dari purwarupa, prototype, tanda hubung lebih besar dari litbangtek, teknologikal R dan D, tanda hubung lebih besar dari teknologi. Akan tetapi, sejatinya jika dilihat dari tujuan dan kiblatnya teknologi itu berbeda secara mendasar dengan ilmu. Ilmu itu berkiblat ke alam. Yang benar secara ilmiah adalah yang alami, yang sesuai dengan apa yang ada dan terjadi di dalam, dan tunduk kepada hukum-hukum alam. Sementara teknologi berorientasi kepada apa yang terbaik menurut persepsi manusia. Dan manusia di sini terutama adalah para teknologiwan itu sendiri, selain penaja, sponsor yang mendanai pekerjaan teknologikan tersebut, dan masyarakat yang hendak memakai teknologi itu untuk memfasilitasi interaksinya dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Filsafat atau filosofi secara etimologis berasal dari kata-kata philein, mencintai, dan sophia, kearifan. Filsuf, falsafawan ialah pencinta kearifan. Filsafat ialah telaah, studi, yang paling rampat, general, dan paling komprehensif tentang sesuatu, atau tentang aspek-aspek tertentu dari sesuatu itu. Dan, sesuatu itu bisa apa saja. Komprehensif itu tidak sama dengan eksaustif. Eksaustif berarti semua dan segala-segalanya tanpa ada sedikit pun yang tak tersentuh. Tentu telaah semacam itu tentang apapun jua merupakan hil yang mustahil, meminjam pelesetan pelawak asmuni alam. Sementara, komprehensif berarti meliputi semua, sifat dan hakikat yang esensial, yang tak boleh tidak harus dibahas dan ditelaah secara mendalam, in-depth. Jadi, dua sekawan, filsafat ilmu dan filsafat teknologi, itulah yang dapat kita jadikan jembatan pemersatu. Bukan bermacam-macam filsafat. Ditulis oleh Elwi Larjo, GB, M. Fisika dan dosen filsafat ilmu di S3. Dimuat di kompas.id tanggal 31 Maret tahun 2022.